Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat istisqa, yaitu salat minta hujan dan tata caranya. Kita sambung berikutnya, yaitu tentang salatul janazah. Ini tentang salat janazah, namun karena salat janazah berkaitan dengan hukum-hukum seputar masalah jenazah, maka dibahas dari awal tentang semua hukum yang bersangkut paut tentang jenazah. Nanti tentu di dalamnya akan terbahas salah satunya tentang salat jenazah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang masalah pertama yang akan dibahas yaitu tentang ma yutlabu minal muslim qabla al-maut, itu apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim sebelum kematiannya datang. Ini yang dibahas lebih dahulu. Al-isti'adan lil maut, selayaknya kita selaku orang beriman, kita mempersiapkan diri untuk kematian. Orang beriman itu yang percaya adanya kehidupan setelah kematian, maka dia otomatis mempersiapkan hidup untuk mati. Tidak ada yang dilewatkan oleh Allah kematiannya, sampai malaikat maut pun harus mati. Dalam hadis sebutkan malaikat maut adalah makhluk Allah yang terakhir sekali mati. Bahkan malaikat maut dalam hadis sebutkan ketika dicabut nyawanya dan dia merasakan sakit yang luar biasa, di situ dalam riwayat disebutkan dia mengatakan, seandainya aku tahu bahwa begitu sakitnya dicabut nyawa, sungguh aku tidak akan mau menerima tugas sebagai pencabut nyawa. Tapi satu sisi itu kalimat malaikat yang menahan rasa sakit, artinya tidak ada cerita tidak mau kalau Allah sudah tugaskan. Apalagi malaikat itu memang
tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia disunnahkan senantiasa mempersiapkan diri untuk kematian kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan aksiru zikra hazimi al-lazzat. Perbanyaklah mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yani al-maut, yaitu kematian. Orang kalau mengingat mati, maka dia akan mendapatkan dampak positif. Yang pertama, dia akan mempercepat untuk melakukan amal saleh sebelum didahului oleh kematian. Yang kedua, dia akan menghindar daripada maksiat karena khawatir maksiatnya berakhir dengan kematian. Dan yang ketiga, at-taubah minal ma'asi. Bagi mereka yang sudah pernah bermaksiat, maka kalau mengingat mati akan segera untuk bertaubat. Nah, kita ini disebutkan oleh Allah untuk tidak pernah berhenti beramal sampai kematian datang. Makanya Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, artinya beribadahlah terus-terusan sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Al-maut, yaitu mati. Kematian ini sudah ditentukan Allah dari takdir 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. 50,000 sana qabla an yukhlaqas samawati wal ard. Itu sudah semua tertulis di Lauhul Mahfuz, kapan kita lahir dan kapan kita mati. Dan tidak akan bergeser pun, tidak akan bergeser sedikit pun jadwal itu. Kalaupun digeser oleh Allah, kita pun tidak tahu apakah sudah digeser atau tidak, karena dari awal tidak pernah diberitahukan jadwalnya. Tapi hak Allah untuk menggeser umur hamba, memanjangkan umur, memendekkan umur, itu hak Allah. Walaupun dalam skenario-nya sudah ditetapkan. Dan dalil tentang bisa saja Allah memanjangkan umur dari ketetapan, yaitu hadis ketika Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh malaikat maut yang menjelma jadi manusia. Lalu malaikat maut mengatakan kepada Nabi Musa, aku malaikat maut, disuruh oleh Allah mencabut nyawamu. Nabi Musa tidak yakin itu malaikat maut karena bentuknya manusia. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya jangan bercanda dengan itu. Akhirnya ditamparlah malaikat maut oleh Nabi Musa. Jadi yang pernah nampar malaikat itu Nabi Musa. Itu hadis sahih. Ditampar malaikat maut oleh Nabi Musa sampai pipinya miring. Dalam hadis singit mil, kuat sekali ditampar oleh Nabi Musa. Kalau manusia sudah mati, karena sebelum itu Musa pernah menampar manusia mati. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima arsaltani ila man lam yuridil mauta. Kenapa engkau mengutusku kepada orang yang tidak mau mati?
ini mengadu dia kepada Allah. Malaikat maut mengadu kepada Allah, bahkan dikirim lu ke Nabi Musa yang hana mohon mati. Kenapa engkau utus aku kepada Musa yang tidak mau mati? Lalu Allah katakan, sekarang kembalilah kepada Musa, tanya kepada Musa berapa lama dia mau dipanjangkan umurnya. Kalau dia mau dipanjangkan lagi umurnya, letakkan tangannya di atas hewan kenderaannya, iaitu kuda. Disuruh letakkan tangannya seberapa jumlah bulu yang terpegang dengan tangannya, begitulah aku akan panjangkan umurnya. Balik itu malaikat maut dalam hadis itu. Ini hadisnya sahih. Balik malaikat maut, enggak ditampar lagi karena sudah yakin ini malaikat maut, kan? Ditanya kepada Nabi Musa, kalau engkau ingin dipanjangkan umurmu, letakkan tanganmu di binatang kenderaanmu, seberapa banyak bulu yang tergenggam, begitulah dipanjangkan. Kalau kita genggam di atas badan lembu, berapa ribu bulu itu yang tergenggam itu. Apalagi tangan orang dulu kan orang besar-besar. Nabi Adam itu 60 meter, Nabi Hud masih sekitaran Nabi Adam, Nabi Musa ke Nabi Hud tidak terlalu jauh, itu masih mungkin sekitar 30 meter tingginya itu. Jadi Nabi Adam 30 meter, 60 hasta maksudnya. Nabi Musa ya sekitaran mungkin 20 meter. Mungkin tangannya satu meja ini, sekali genggam berapa ribu bulu, kan? Apa jawaban Nabi Musa? Beliau mengatakan, kalaupun aku dipanjangkan umurku 1000 tahun lagi, pasti aku akan mati juga. Jadi untuk apa? Kalau begitu, cabutlah nyawa aku sekarang. Di situ akhirnya dicabut nyawa. Itu menunjukkan dalil Allah kalau mau panjangkan umur bisa. Kalaupun dipanjangkan umur, kita pun nggak tahu udah dipanjangkan atau belum. Namun doa kita dipanjangkan umur. Lalu ada hadis yang menyebutkan kalau mau diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, maka perbanyaklah silaturahim kepada saudara-saudara. Itu dipanjangkan umur itu, para ulama lebih memilih pandangan yang menyebutkan maksudnya adalah diberkahinya umur, bukan dipanjangkan jumlahnya, tapi diberkahinya umur. Itu lebih utama yang dimaksud dalam hadis itu. Nah, jadi ini pertama mau dikasih tahu dulu sebelum bicara tentang persiapan jenazah. Nanti ini semuanya dibahas di sini. Ini panjang nih pembahasannya, mungkin sekitar 3 bulan baru selesai ini. Nanti mungkin ada yang duluan mati sebelum habis pembahasan ini. Karena kita bahasnya masalah kematian nih. Judulnya salat jenazah, tapi dipaketkan semuanya. Jadi persiapkanlah mati dengan banyak-banyak beramal saleh. Lalu kemudian bagi orang yang mendapatkan saudaranya yang sakit, maka hendaknya dia mengunjunginya. Maksudnya kalau ada orang sakit itu, kalau sudah sakit berkepanjangan walaupun umur di sisi Allah tapi bisa jadi sakit itu berakhir dengan kematian. Maka disuruh sunnahnya melakukan ayadatul mariyad, yaitu berkunjung ke orang sakit. Sunnah berkunjung ke orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah menyebutkan, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak atau kewajiban muslim kepada muslim yang lain itu ada
Yang pertama, iza laqitum fasallim alaih, kalau engkau bertemu ucapkanlah salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang untuk acara kenduri atau apa saja, datangilah, penuhilah undangannya. Kemudian wa izas tansahaka fansahlah, kalau engkau diminta nasihat, nasihatilah. Wa iza atasa fahamidillah fasyammidhu fahamidallah fasyammidhu, kalau ada orang bersin lalu dia mengucap alhamdulillah, maka balaslah atau jawablah dengan bacaan yarhamukallah. Syaratnya dia ucap alhamdulillah. Kalau dia enggak ucap alhamdulillah, enggak usah kita bilang yarhamukallah. Dia sendiri pun tidak memuji Allah. Kenapa bersin itu disuruh ucap alhamdulillah? Karena bersin itu nikmat, mengeluarkan virus, mengeluarkan sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian wa iza marida fa'uduhu. Nah, di sini poinnya, kalau seorang muslim sakit, kunjungilah. Wa iza mata fa'atbi'uhu, kalau dia meninggal maka uruslah atau ikutilah proses jenazahnya. Mengunjungi orang sakit mengingatkan kita pada kematian. Jadi kalau kita melihat saudara kita yang sakit, kita pun akan merasa bahwa kita pun akan mengalami hal seperti dia. Dan banyak sekali pahala mengunjungi orang sakit, banyak sekali pahalanya. Di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan, para siapa yang mengunjungi saudaranya yang muslim sakit, kalau dia datang di pagi hari, illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi, maka 70,000 malaikat mendoakan orang yang berkunjung ini sampai sore. Sekali datang kunjung saudara kita yang sakit, datang cuma jam 8 atau setengah 8 sampai jam 8 sebelum masuk kantor, pulang langsung ke kantor, ternyata kita didoakan malaikat, 70,000 malaikat mendoakan kita sampai sore. Bayangkan pahalanya. Apalagi malaikat yang berdoa. Kalau 70,000 orang yang berdoa, bisa jadi 69,999 ditolak doanya. Misal semuanya pemakan haram semua misalnya, ditolak, yang diterima satu. Tapi kalau malaikat berdoa, mungkinkah ditolak? Mungkin. Malaikat itu tidak ada penghalang doa. Makanya malaikat paling banyak mendoakan orang yang berkunjung ke orang sakit. Wa in adahu ashiyatan, kalau orang itu berkunjung di sore hari, illa salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih, maka dia didoakan oleh 70,000 malaikat sampai subuh. Kita udah tidur, tapi mulut malaikat 70,000 orang, 70,000 malaikat tidak berhenti-berhenti mendoakan kita. Wa kana lahu kharifun fil jannah, ketika dia datangi orang sakit itu, dia telah berada di taman-taman surga. Ini hadis dengan derajat yang hasan, riwayat Tirmizi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu untuk mengingat kematian juga membuat saudara kita juga mengingat kematian, yaitu siapa yang sakit, kunjungilah. Nah, ketika sakit itu kita datang, kita disuruh bacakan doa-doa, kita disuruh bacakan doa.
Di antara doa ketika mengunjungi orang sakit berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Sabit ketika mengunjungi Anas yang sedang sakit. Sabit mengatakan, ya Aba Hamzah, ishtakaita wahai Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, apakah engkau sedang sakit? Qala Anas, afala urqika birqiyati Rasulillah. Artinya, bolehkah engkau meru'yah dengan ru'yah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doa untuk orang sakit? Ini bahasanya ruqyah ini maksudnya bukan untuk kesurupan, tapi mendoakan agar sakit itu bisa disembuhkan Allah. Dan di antara doanya adalah Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini doa kalau kita sedang sakit, bacalah untuk diri sendiri. Kalau kita kunjungi orang sakit, bacalah untuk orang sakit. Salah satunya adalah Allahumma rabbin nas, ya Allah Tuhannya seluruh manusia, azhibil ba'sa, angkatlah penyakit ini atau kesulitan ini, wasfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah yang maha penyembuh, la shifaan illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari kuasamu ya Allah, shifaan la yughadiru saqama, yaitu sembuh yang tidak pernah kembali lagi. Itu kalau kita mengunjungi orang sakit, bacakan itu atau bacakan untuk diri sendiri. Nabi SAW itu kalau mengunjungi orang sakit, dia pegang di mana tempat sakitnya, lalu dia bacakan itu. Kalau Nabi yang baca, sepeninggal Nabi langsung sembuh. Kalau kita yang baca 10 tahun kemudian baru sembuh. Oh, kenapa? Apakah salah doanya? Bukan salah doanya, orang yang bacanya kadang-kadang ya tidak sebersih Nabi SAW, ya. Atau boleh juga membaca 7 kali berdasarkan hadis Nabi, ya. Man ada maridhan, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, lam yahturhu ajaluh, yang orang sakit itu bukan sakit yang sifatnya akan berakhir dengan kematian. Kita kan nggak tahu, cuma kita lihat tanda-tanda ya, sakit-sakit yang sifatnya kemungkinan sembuh. Maka hendaknya faqal indahu sab'a marrat. Nabi itu kalau mendatangi orang sakit, beliau membaca 7 kali di sisi orang sakit itu. Apa bacaannya? As'aluka Allahal azim rabbil arshil azim ayyushfika, yaitu aku memohon kepada Allah yang agung, pemilik arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu. Kalau Nabi sudah baca itu, afallahu ta'ala min zalikal marad, maka Allah bisa sembuhkan penyakit itu dari orang sakit itu, ya. Atau boleh membaca Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu termasuk ayat-ayat penyembuh, atau 3 qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik, dan itu macam-macam. Paling kurang ya, kita membaca la ba'sa tahurun insyaallah. Itu hadis juga, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, kita bacakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu artinya tidak mengapa, tahur insyaallah, bersih kembali, insyaallah bersih kembali. Ini maksudnya adalah janganlah engkau sedih, tidak mengapa, sakitmu akan membersihkan dosa-dosamu kembali. Makanya semua sakit,
itu membersihkan dosa. Tergantung semakin besar dosanya, Allah beri sakit yang membuat dia bisa taubatan nasuha dalam sakitnya. Oh, dosa kita ada, pasti ada, nggak mungkin kita sempurna. Maka Allah bisa hapuskan kalau dosa itu kecil-kecil melalui sakit. Semua sakit, Pak. Duri tertusuk di tangan menyembuhkan, bisa menghilangkan dosa. Ya, tapi tergantung sebesar dosa yang ringan lah, batuk, pilek, flu, kan nggak sembuh-sembuh, itu dihilangkan itu dosa. Ya. Makanya yang batuk-batuk ya nggak apa-apa lah, nikmati saja. Ya. Sudah, ini persiapan menuju kematian dulu mau diajarkan. Begitu kita kalau kunjung ke orang sakit, jadi kita ingat mati. Orang itu pun dengan kita doakan, kalaupun berakhir dengan kematian, dipenuhi dengan doa dan ampunan. Nah, kemudian mujamalatul marad, ketika mengunjungi orang sakit, berbasa-basilah dengan orang sakit itu. Ya, datang berbasa-basi, maksudnya beri hiburan, ya. Tanya keadaannya. Orang sakit ditanya bagaimana, sudah ada perkembangan. Jangan tanya apa kabar, karena orang sakit akan menjawab, "Mang kada kanging lagi nyong, ada katanya apa kabar." Udah lihat kayak gini masih tanya apa kabar, ya sakitlah kabarnya. Ini kan begitu. Jadi tanya, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, begitu-begitu. Jadi memasukkan kebahagiaan itu kita pahala besar. Karena Nabi pernah mengatakan ketika ditanya ayul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal, Nabi menyebutkan idkhalus surur ala qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim. Jadi begitu kita mengunjungi orang sakit, jangan kita buat orang sakit itu panik, tapi kita beri harapan-harapan, insyaAllah sembuh. Nanti kalau sudah sembuh kita berjamaah lagi, ya. Kami juga merindukan di sana orang-orang yang bersama kami dalam pengajian. Pokoknya banyak-banyak puji, ya. Jadi jangan sebaliknya, jangan ketika datang mengatakan tetangga saya ada yang sakit kayak gini, satu hari sakit mati. Kamu sudah berapa hari? Baru setengah hari. Ya, setengah hari lagi lah kamu hidup. Itu belum setengah hari kamu mati. Jadi itu sudah salah. Dokter saja dan perawat itu dibolehkan melakukan tauriyah. Dalam bahasa fikih, tauriyah itu boleh memutar-mutar bahasa. Pasien nanya sama dokter, bagaimana dok keadaan saya, apakah parah atau tidak? Dokter boleh jawab, oh enggak apa-apa, insyaallah sembuh, ya, kita yang penting tawakal, begini. Padahal dokter udah tahu, hitungan dokter 3 hari ini udah lewat. Ginjal nggak bisa berfungsi, paru-paru udah berhenti, jantung udah stop dari pergerakan, kemudian hidung mampet, ya, mata nggak nampak lagi, mana nalomnya, ya. Perkiraan dokter 3 hari lewat, tapi dokter tetap disunnahkan melakukan tauriyah. Nggak apa-apa, insyaAllah, ya, doa saja banyak-banyak sama Allah, ya. Jadi dokter tauriyahnya menghibur, jangan tauriyah dokter menyindir. Nggak apa-apa, wasiatkan saja apa yang perlu diwasiatkan. Kalau perlu panggil istri, kasih tahu nanti dia harus kawin sama siapa, anak-anak nanti kasih tahu kuburannya di mana. Ini tauriyah, tapi dokter bangai tauriyah seperti ini, nggak boleh begitu. Jadi itu dibolehkan memutar-mutar bahasa, ya. Kemudian wala yutilul a'id al-julus 'inda al-marid, ketika kita kunjung ke orang sakit jangan terlalu lama, kecuali dia senang. Kalau dia yang mengatakan jangan pulang dulu,
Masya Allah, saya kayak sembuh kalau kalian datang. Itu baru boleh lama. Tapi kalau pasiennya dia nggak bisa bicara, kue nggak bisa makan, kita yang datang yang habiskan kue dia. Lalu kita duduk di bawah di atas tikar, ngomong sampai 3 jam, kapoh 12 malam. Udah jam 12 nggak pulang-pulang, cerita sana cerita sini. Orang sakit bertambah-tambah sakitnya. Mau dia tegur, dia nggak bisa bicara, nggak dia tegur, sakit hatinya. Makanya kunjungi orang sakit itu sunnahnya jangan lama, kecuali dia yang meminta untuk berlama-lama. Adakah sunnah membawa sesuatu? Sunnah membawa hadiah, tapi ya bawalah yang dibutuhkan. Kita aneh kalau orang sakit kita bawa bolu kukus, kita bawa roti gulung, kita bawa pizza, bawa burger. Orang sakit nggak bisa makan, bibirnya pahit, itu yang kita bawa, dan itu menyakitkan hati dia. Dalam hati dia berkata, wadeke sakitnya kami, wadeke sehat, itu dah ke itu dalam hatinya tu, ada lagi itu. Kalau orang sakit hati kan begitu. Waktu saya sakit itu bawa, waktu saya sehat nggak ada yang bawa satu pun. Seharusnya waktu sehat kita bawa yang begitu. Waktu sakit apa yang dia butuhkan? Uang untuk beli obat. Jadi nggak usah bawa roti-roti seling, karena nanti yang habiskan itu bukan dia. Orang yang jaga dia yang habiskan roti seli itu udah pengalaman kali kita. Tapi walaupun sudah pengalaman, tetap itu juga yang terjadi. Jadi bawa yang dibutuhkan. Kalau bisa dia makan buah-buahan, okey, bawa buah-buahan. Jadi ini diantara ada mengunjungi orang sakit jangan berlama-lama. Lalu kemudian kita yang sakit, seandainya kita yang sakit, asyakwa wasabru wa husnul dhan billahi ta'ala. Kalau kita ditimpa sakit, maka hendaknya kita bersabar, lalu kita berhusnul dhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci. Kalau kita sakit, mungkin sakit kita itu menjadi tanda kematian kita. Maka seseorang disuruh bersabar sampai ke detik-detik terakhir, disuruh sabar. Jangan husnudzan sama Allah sedikit pun, jangan suudzan kepada Allah sedikit pun, tapi berhusnudzanlah, karena sakit itu tanda-tanda kasih sayang Allah. Orang yang masih diberi sakit sayang Allah. Karena kalau orang tidak pernah sakit tiba-tiba mati dalam kemaksiatannya, maka dia telah masuk golongan yang diistidrajkan oleh Allah, dibenci oleh Allah, jadi diulur-ulur oleh Allah. Terus maksiat, nanti tiba-tiba mati, nggak sempat taubat. Orang sakit rata-rata sempat taubat, mengingat kesalahannya. Dia panggil keluarganya, tolong bayarkan hutang saya, nanti kalau saya mati tolong doakan saya, tolong ini atau macam badalkan haji saya, necopeng ya, berbadal haji. Itu orang sakit banyak mengingat-ingat kesalahan. Itu belum lagi yang digugurkan dosanya oleh Allah. Syaratnya husnudzan dan sabar. Kita semua akan mengalami itu. Kalau disuruh pilih apakah meninggal tiba-tiba atau meninggal dalam keadaan sakit, bagi orang yang meninggal itu sakit lebih utama. Tapi bagi orang yang ditinggalkan, meninggal tiba-tiba lebih utama, karena nggak memberatkan dia kan. Kita bisa meninggal tiba-tiba, tentu orang yang kita tinggalkan kan nggak berat. Artinya nggak berat, dia nggak perlu rawat kita, cebok, dipapahnya kita ke kamar mandi kan, dimandikan. Mencebok orang sakit, Pak, orang stroke itu, istri cebok suami yang stroke, dipasang pampers, buka pampers, meligan, tai sudah meligan apa bahasa Indonesia? Sudah lengket-lengket, itu kan waktu istri cebok, kan pasti muntah-muntah juga, Pak. Masya Allah, tapi dia cebok karena taatnya pada suaminya, maka besar sekali pahala. Anak cebok orang tua,
ya, suami cebok isteri waktu dia sakit, besar sekali pahala, ya. Makanya orang yang jaga pun itu masuk surga melalui memelihara orang sakit, ya. Makanya kita ini kalau disuruh pilih meninggal dalam keadaan sakit, bagi kita sakit itu lebih utama, karena kita sempat taubat, dosa diampuni setelah kita mengalami sakit yang panjang. Tapi bagi orang yang ditinggalkan, kadang-kadang lebih memilih kalau bisa suaminya jangan meninggal dalam keadaan sakit. Kalau meninggal aja langsung, ya, keluar dari masjid meninggal, tinggal mandikan, urus, selesai. Nah, kedua-duanya sebenarnya ada kebaikan. Tapi kalau disuruh rawat pun, yang merawat pun besar sekali pahala merawat orang sakit, ya. Makanya kita ini disuruh sabar, berhusnudzan kalau kita sakit. Jangan mengira kenapa Allah berikan saya stroke, ya, sudah 3 tahun saya tidak bisa bangun dari kasur. Allah itu jahat, jangan begitu. Malah Allah itu baik, dengan diberi stroke digugurkan semua dosa-dosa. Terfikir apa-apa yang pernah kita lakukan dulu, baik. Kemudian karahiyatu tamanni al-maut, ketika sedang sakit jangan berharap mati. Ketika sedang sakit jangan berharap mati, ya. Rasulullah mengatakan begini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yatamannina ahadukum al-maut, janganlah seseorang berangan-angan untuk mati, ya, jangan. Jadi jangan berdoa, ya Allah, hai lung tunle lepo mati ke hilung. Itu kalimat orang tidak sabar, itu bisa mati dalam keadaan tak sabar. Jadi jangan mengatakan, ya Allah matikan saja, saya udah tak tahan lagi, ya Allah. Makanya ada yang kadang-kadang mengambil sikap karena imannya kurang, bunuh diri. Ada yang kejadian asam lambung, karena udah lama kali asam lambung, akhirnya mati, bunuh diri. Ini dibisikkan oleh syaitan, udah mati, bunuh, mati aja udah. Makanya dilarang berangan-angan untuk mati. Kalaupun fa in kana la budda fa'ilan, kalaupun dia harus berdoa karena rasa sakitnya yang luar biasa yang dia tanggung, maka falyaqul, hendaknya dia berdoa. Kata Nabi begini doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, ya, sembuhkan aku seandainya hidup itu menjadi baik untukku. Maksudnya kalau hidup itu kusambung hidup adalah kebaikan untukku, maka sembuhkan aku. Wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li, tapi seandainya kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku. Itu yang dibolehkan. Jadi menggantungkan pada kebaikan. Ya Allah, seandainya aku sembuh lebih baik, artinya aku sambung hidup ini lebih baik, sembuhkanlah. Tapi kalau seandainya engkau melihat kematian lebih baik, maka matikanlah aku. Nah, itu yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi berdoa tanpa melihat kebaikan, enggak digantungkan pada kebaikan, enggak boleh. Dia pun mati juga dia pun mati, ya Allah ikutin dia, ya Allah mati. Itu mati itu bisa mati dalam keadaan bersuuzan kepada Allah dan tidak sabar. Sedangkan orang sabar dah 3 tahun stroke. Saya pernah lihat pasien itu 3 tahun stroke, enggak bisa bicara, makanan dimasukkan dari hidung, dari selang dari hidung. Setiap kali dia dimasukkan makanan, matanya bergerak, air matanya menetes, air matanya menetes, seakan-akan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia nggak bisa bilang apa-apa lagi.
sedangkan doktor cuma bilang cuma bisa masukkan dari hidung makanannya. 3 tahun begitu, meninggal perempuan meninggal. Orang yang begitu, kata Nabi, kalau dia diberi sakit oleh Allah, dan sebelum sakit dia orang yang taat, kalau diberi sakit oleh Allah lalu dia sabar dalam sakitnya, maka dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Kalau orang udah nggak bawa dosa, apalagi Pak? Begitu mati istirahat, langsung divonis surga. Makanya sabar-sabar. Kalau diberi sakit sabar. Yang kena asam urat, walaupun jalan bercingklat-cingklat, sabar Pak. Jangan caci Allah. Yang diberi kolesterol, sakit kepala, yang diberi gigi palsu, nggak pernah ada gigi lama Pak, nggak pernah tumbuh lagi. Kadang-kadang makan bakso, nempel di bakso gigi palsu kita Pak. Sabar, sabar. Apapun yang Allah beri, sabar. Terima kasihlah. Kalau bisa bersyukur, naik ke syukur. Terima kasih ya Allah untuk Engkau beri sakit. Kalau enggak sakit, kiban pada hidungnya ya Allah, misal begitu. Syukur diberi. Memang sudah begitu. Orang kalau imannya bagus, apapun musibah diberi Allah, hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tenang. Nah, ini kondisi kesabaran yang harus dibuat dalam hati orang yang sakit. Kemudian yang jangan lupa at-tadawi, yaitu teruslah berobat. Sunnah, enggak boleh pasrah. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Berobat, tetap berobat. Namun ketika berobat tetap berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, taubatul ya'si wa iman al-ya'si. Apa hukumnya taubat ketika sudah datang kematian? Tadi kan waktu sakit sebelum mati, kalaupun itu diakhiri dengan kematian, disuruh taubat. Jangan taubat ketika sudah datang kematian. Sepakat para ulama mengatakan, ittafaqal ulama ala anna imanul ya'si la yuqbal. Imannya atau berimannya orang yang ya'sun itu muayyanah asbabil maut bihaisu ya'lam qit'an anna al-maut yudrikuhu la mahala, yaitu orang yang sudah melihat kematiannya dan tidak ada jalan keluar lagi. Di situ dia taubat, maka la yuqbal, tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 85, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak lagi bermanfaat iman kita kalau berhadapan dengan kematian. Jadi seperti Fir'aun itu digambarkan dalam Al-Quran, dia akan taubat di ujungnya. Waktu dia lihat sudah tenggelam, air laut menenggelamkan dia dan pasukannya, itu waktu kepalanya di atas, dia mengucapkan amantu bi rabbika ya Musa, aku beriman dengan Tuhanmu ya Musa. Itu dia taubat, tapi tidak lagi diterima. Bahkan dia tidak bisa mengucap berikutnya. Dalam hadis disebutkan malaikat Jibril mengambil tanah pasir dari laut, disumpal ke mulut Fir'aun, disumpal ke mulut Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak bisa lagi mengucapkan kalimat berikutnya. Kenapa Jibril melakukan itu? Ditulis dalam tafsir, yaitu kebencian Jibril terhadap maksiat Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Jibril sesuai dengan ketentuan Allah, artinya dia ini memang tidak terima lagi taubatnya. Jadi bukan bermakna Jibril menahan taubat Fir'aun. Dan sepakat taubat Fir'aun ini tidak diterima karena taubatnya sudah lihat malaikat maut. Makanya kita ini kalau taubat dalam sakit, taubat segera. Jangan waktu datang malaikat maut baru taubat. Itu la yuqbal, tidak diterima. Karena kenapa nggak diterima lagi? Karena dia nggak ada ikhtiar, dia bukan lagi memilih, udah nggak ada pilihan.
sedangkan kita taubat itu disuruh pilih. Itulah iman, memilih taubat sebelum kematian, ya. Jadi itu yang wajib diwaspadai. Segeralah taubat kalau sudah tanda-tanda kematian. Kadang-kadang enggak mesti sakit, rambut putih, jenggot putih, bulu hidung dah mulai putih, pokoknya dah mulai putih-putih, itu sudah tanda-tanda itu, tanda-tanda itu. Bapak-bapak yang sudah mulai putih-putih ni, itu siap-siap. Oh Ustaz, tak pegang lagi niat. Memang begitu disuruh, dikasih tahu sama Nabi. Yang sudah beruban siap-siap. Coba pegang, lihat di cermin, kan? Ya Allah, ini sudah mulai datang tanda-tanda. Maka bersiaplah. Makanya seperti kita ni, itu dengan datang berjamaah, itu kita sudah mulai melakukan persiapan bertemu Allah Subhanahu wa taala.